Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nada Horor. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang perkemahan penuh tragedi. Untuk tempat dan lokasinya Mimin samarkan ya teman-teman, supaya tidak ada kesalahpahaman. Oke, mari kita mulai ceritanya. Nama saya Dian. Kisah ini terjadi ketika saya masih sekolah di sekolah menengah pertama. Kira-kira waktu itu kelas 2 SMP, sekitar tahun 2008. Saat itu saya mengikuti ekstrakurikuler PMR. Dalam ekstrakurikuler PMR, kami memiliki sebuah kegiatan bernama perkemahan Sabtu Minggu atau bisa disebut persami. Jadi dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kita semua satu sekolah yang ikut PMR itu harus ikut camping. Waktu itu kalau tidak salah di bumi perkemahan Cibubur lokasinya. Pada saat itu sekolah saya menyewa truk untuk transportasi kami ke lokasi camping. Kalau nggak salah dari truk tentara gitu. Kemudian saya dan teman-teman serta guru-guru pergi dari sekolah menggunakan truk tersebut ke bumi perkemahan Cibubur. Sesampainya di sana, kami membuat tenda dan banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Pada malam harinya, kami ada acara api unggun. Lalu sekitar jam 1 malam, adik-adik kelas 1 itu kami bangunkan semua. Waktu itu karena aku kelas 2, kami bikin sesuatu untuk mengerjai adik kelas kami. Jadi kami bikin boneka seperti kuntilanak. Kita gantung di atas pohon dan kita sambung dengan tali. Jadi jika kita tarik talinya, boneka kuntilanak ini seperti melayang dari pohon ke pohon. Jadi anak kelas 1 ini kami bikin jalan kaki menelusuri malam dan melewati beberapa pos, seperti uji nyali gitu teman-teman. Dan di jalur perjalanannya itu kita bikin tali rafia sepanjang jalan agar anak-anak kelas 1 nantinya tidak akan nyasar dan hanya melalui jalan itu saja. Tepat jam 1 malam kita bangunkan adik kelas kita semuanya. Mereka berbaris dan kita suruh mereka jalan satu persatu untuk melewati pos-pos itu. Setiap anak kelas 1 yang jalan diikuti oleh kakak kelasnya satu orang beberapa meter di belakangnya, tanpa diketahui oleh adik kelas tersebut. Aku saat itu ditempatkan di pos 3, pos terakhir yang dimana di dekat itu disimpan boneka yang kita gantung tadi. Kita berempat waktu itu, 2 orang jaga di pos. Saya dan teman saya nunggu tali boneka itu. Datanglah anak kelas 1 yang pertama. Kita coba tuh goyangin boneka kuntilanak itu. Melayanglah itu boneka ke pohon lain dan terus bolak-balik. Terus menerus kita lakukan di setiap ada anak kelas 1 yang lewat. Ada beberapa anak kelas 1 yang ketakutan dan berteriak. Namun anehnya, setelah beberapa kami goyangkan boneka itu, yang tadinya hanya ada 1 boneka yang melayang, sekarang jadi ada 2 boneka yang melayang. Kita terkejut melihatnya. Lalu kita lari, tinggalin boneka itu. Kita lari balik ke tenda kami. Sesampainya di tenda panitia, saya menceritakan hal itu ke guru saya. Kebetulan waktu itu yang ikut ada guru pembina PMR 2 dan 1 orang guru agama. Saya ceritakan itu ke guru agama saya. Dia malah bilang, "Abis kamu iseng sih." "Ya terus gimana dong Pak? Kita udah ketakutan," jawab saya. "Ya udah gak apa-apa, semoga nanti setannya gak marah," kata Pak Guru. Akhirnya saya dan teman saya nunggu aja di tenda panitia. Sampai sudah hampir subuh, para peserta sudah datang kembali semua. Karena saya dan teman saya yang ikat tali rapiah untuk anak-anak jalan itu, jadi kamilah yang harus melepaskan tali itu lagi. Kita mulailah melepaskan tali itu dari pos 3. Karena lokasinya yang tidak begitu jauh dari tenda kita. Ketika saya berdua dengan teman saya sampai di pos 3 itu, kita mau buka tali itu, tiba-tiba tali itu goyang. Seperti ada anak yang memegang tali itu dari kejauhan.
Oh, masih ada satu anak nih yang ketinggalan di belakang, belum selesai, pikir kita. Tapi setahu kita, semua anak-anak sudah balik semua. Kita tungguin tuh 10 menit, 15 menit. Lama tidak ada yang datang. Tali itu masih bergoyang gerak, terus seperti ada yang memegangnya. Karena kesal, kita nekat saja. Kita gulung saja talinya, kita gunting, terus dari pos 3 ke pos 2, lalu ke pos 1. Ternyata tidak ada orang. Kami pun ketakutan, siapa dong yang dari tadi megang tali itu? Dan akhirnya sampailah kita ke pos utama. Karena kami sudah ketakutan, kami tak berani mengambil boneka kuntilanak itu. Sehingga kakak kelas kamilah yang mengambilnya. Sampailah kami keesokan paginya dan bersiap untuk pulang. Ketika kita akan pulang, tiba-tiba ada salah satu teman saya yang tiba-tiba kesurupan. Dia ketawa cekikikan, gak berhenti sambil nunjuk-nunjuk boneka kuntilanak itu, dan dia berteriak, "Saya ikut, saya ikut, saya ikut." Melihat itu, saya sangat merinding. Dibawalah dia, dipisahkan dari kami, dan dibacakan doa-doa hingga dia sadar. Pulanglah kami. Ketika kami sudah naik ke truk, tiba-tiba truk tersebut tidak bisa menyala. Sudah berkali-kali dicoba, tetap tidak mau nyala. Lama sekali kami menunggu, hingga kami pun ketakutan dan banyak yang menangis. Disuruhlah kami untuk sama-sama berdoa, baca ayat kursi rame-rame, dan alhamdulillah nyalalah truk itu. Singkat cerita, sampailah kita di sekolah. Sudah ada orang tua kami yang menjemput. Saat sudah turun dari truk, ada penjaga sekolah kami yang ternyata dia bisa melihat dan ngomong, "Neng, pulang dari Cibubur temannya diajak." Itu saya merinding, saya mau nangis, dan akhirnya penjaga sekolah itu ngomong lagi, "Udah gak apa-apa, nanti temennya saya suruh tinggal di sini aja deh, temenin saya." Selesai. Dan begitulah teman-teman kira-kira cerita singkat ini. Barangkali teman-teman ada yang mau ngasih saran untuk cerita-cerita, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar ya teman-teman.